Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Holidi, NIM 216100135 dari kelas 5D Manajemen. Saya akan menjelaskan pengertian dari sistem penunjangan keputusan. Yang pertama, pengertian sistem penunjangan keputusan. Dari Herbert Simon adalah dimulai pada tahap penyelidikan, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan, baik data mentah yang diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Jadi proses pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan sampai perancangan dan kemudian pada pemilihan. Tetapi pada setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dimulai lagi. Nah, yang kedua, konsep dasar pembuatan keputusan. Nah, sistem informasi manajemen adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Nah, dan yang C, pengambilan keputusan. Faktor yang menggerakkan proses pengambilan keputusan dapat berupa ketidakpuasan atas keadaan saat itu atau imbalan yang diarahkan dari keadaan baru. Nah, dalam kasus ketidakpuasan ini, kekuatan penggerak adalah penemuan sebuah persoalan. Dalam kasus ketidakpuasan, kekuatan pergerakan ini, imbalan yang diharapkan adalah hasil pencarian peluang cara lain untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan, dalam arti suatu kegiatan bersinambung yang digerakkan oleh sebuah sasaran mengubah sistem menjadi bisnis, departemen, keluarga, dan sebagainya, dari keadaan sekarang menjadi suatu keadaan yang diharapkan suatu tujuan mereka untuk mengakibatkan suatu pencarian caranya dan mencapainya. Nah, beberapa model pengambilan keputusan lebih banyak menekankan pada umpan balik hasil keputusan. Nah, model lainnya dalam menentukan langkah-langkah proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pengenalan persoalan atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, analisis dan laporan alternatif. Dan yang ketiga, pemilihan di antara alternatif yang ada. Yang keempat, komunikasi dan pelaksanaan keputusan. Yang kelima, langkah lanjutan dan umpan balik hasil keputusan tersebut. Nah, yang keempat, cara penggunaan informasi dari sistem penunjangan keputusan itu yang dia. Nah, Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan SPK adalah sebuah sistem yang membantu satu atau lebih pengambil keputusan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan dengan bantuan seperangkat alat yang terorganisir dan disesuaikan dengan struktur dan porsi permasalahan dalam usaha memperbaiki aktivitas akhir dari outcome keputusan. Nah, pada dasarnya dua pengguna informasi dari DSS atau manajer, yaitu untuk mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Nah, pendefisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan sistem. Ia juga berkaitan dengan fase inteligensi yang ditemukan oleh Sinom. Nah, selanjutnya manajer dengan fase inteligensi menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang setelah diidentifikasi. Nah, ini pada umumnya laporan berkala dan khusus digunakan terutama dalam usaha definisi dan simulasi dalam usaha pemecahan. Nah, laporan berkala dan khusus ini yaitu laporan yang dibuat menurut jadwal tertentu, contohnya analisis penjualan, terus
apa yang namanya, atau kayak special report, itu laporan yang dibuat ketika sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi, contohnya laporan mengenai kecelakaan. Sedangkan laporan lengkap dan ringkas adalah laporan yang detail, laporan yang memberikan spesifikasi mengenai setiap tindakan atau transaksi dari baris yang mewakili tindakan atau transaksi tersebut, baris lengkap atau detail lain. Sedangkan laporan ringkas atau summary report yaitu laporan yang menyertakan baris yang mewakili beberapa tindakan atau transaksi. Nah, yang kelima, model sistem penunjang keputusan. Nah, dari sini sistem penunjang keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengolah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Nah, yang kata lain, sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. Nah, SPK merupakan produk gabungan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, ini nih ada nih yang pertama, masalah terstruktur merupakan suatu masalah yang memiliki struktur masalah pada 3 tahap. Pertama yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Yang kedua, masalah tak terstruktur merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada 3 tahap di atas. Yang ketiga, masalah semi struktur merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada 1 atau 2 tahap. Nah, permasalahan yang kompleks sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya secara tidak langsung menurut seorang manajer untuk membuat sebuah keputusan. Pada saat itu, suatu pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah telah diciptakan yang terdiri dari 3 jenis usaha. Yang pertama, persiapan, yang kedua, definisi, dan yang ketiga, solusi. Nah, yang ke F atau yang keenam, pendekatan sistem dalam penunjangan keputusan. Proses pemecahan masalah secara sistematis bermula pada John Dewey, seorang profesor fisiologi di Columbia University pada awal abad ini. Dalam bukunya tahun 1910, ia mengidentifikasi 3 seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan masalah suatu kontroversi secara memadai. Yaitu yang pertama, mengenai kontroversi. Yang kedua, menimbang klaim alternatif. Dan yang ketiga, membentuk penilaian. Nah, yang G atau yang ketujuh, struktur masalah dalam perusahaan. Masalah terstruktur terdiri dari elemen-elemen dan hubungan-hubungan antara elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. Masalah tak struktur berisikan elemen-elemen atau hubungan-hubungan antara elemen yang tidak dipahami oleh pemecah masalah. Nah, sebenarnya dalam suatu organisasi sangat sedikit permasalahan yang sepenuhnya terstruktur atau sepenuhnya tidak terstruktur. Sebagian besar masalah adalah masalah semi struktur, yaitu manajer memiliki pemahaman yang kurang sempurna mengenai elemen-elemen dan hubungannya. Yang ke H atau ke-8, tahap pemecahan masalah. Yang pertama, tahap usaha persiapan, yaitu persiapan untuk memecahkan masalah dengan menyediakan orientasi sistem. Yang kedua, usaha definisi, mencakup mengidentifikasi masalah untuk pemecahan dan kemudian memahaminya. Yang ketiga, usaha solusi. Nah, berbagai solusi alternatif mengevaluasinya, memilih salah satu yang tampaknya terbaik menerapkan solusi itu dan membuat tindak lanjutnya untuk meyakinkan bahwa masalah itu terpecahkan. Nah, selanjutnya pemecahan masalah. Dengan kenyataan tersebut, kita mendefinisikan masalah sebagai suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Nah, jadi pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya.
pengambilan keputusan adalah tindakan memilih strategi atau aksi yang manajer yakini akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut. Nah, untuk yang kedua, faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Tiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik. Gaya mereka mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam merasakan masalah. Nah, yang pertama, merasakan masalah. Nah, manajer dapat dibagi dalam 3 kategori dasar dalam hal gaya merasakan masalah atau problem solving styles. Mereka itu bagaimana mereka menghadapi masalah. Nah, seperti menghindari masalah atau problem advisor atau pemecahan masalah, problem solver. Yang ketiga, pemecahan masalah atau problem seeker. Dan yang kedua, mengumpulkan informasi. Para manajer dapat menunjukkan salah satu dari 2 gaya mengumpulkan informasi atau information gathering styles atau sikap terhadap total volume informasi yang tersedia bagi mereka. Nah, gaya teratur atau respective style, juga gaya intuitive atau intuitive style. Nah, yang selanjutnya sistem penunjang keputusan atau SPK. Ada 3 hal yang utama yang perlu diketahui oleh penganalisis sistem pendukung keputusan. Itu yang pertama, apakah pembuat keputusan utama bersifat analisis atau heuristik. Yang kedua, bagaimana keputusan dibuat dalam 3 fase penyelesaian masalah dalam hal kecerdasan, perancangan, dan penelitian. Yang ketiga, metode kriteria atau ganda yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah semi struktur. Nah, ada beberapa nih karakteristik SPK. Yang pertama, sistem pendukung keputusan, yaitu salah satu cara mengorganisir informasi atau melibatkan penggunaan basis data yang dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat keputusan SPK. Nah, yang kedua, penggunaan SPK. Pembuat keputusan dalam organisasi terjadi pada 3 level utama, yaitu level strategik, manajerial, dan operasional. Keputusan pada level operasional merupakan keputusan-keputusan terstruktur, yaitu keputusan-keputusan di mana semua atau sebagian besar variabel-variabel yang ada diketahui dan bisa diprogram secara total. Nah, yang ketiga, konsep pembuatan keputusan. Nah, beberapa konsep yang membantu dalam pembuatan SPK itu bagaimana keterkaitan antara SPK dan pembuatan keputusan, bagaimana menentukan gaya pembuat keputusan, dan fase-fase penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya yang ke L, lampiran artikel mengenai pendekatan sistem untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, kerangka rangkap 4 yang dibahas pada kerangka investasi telah memberikan dasar yang berguna untuk memeriksa dan mengklasifikasikan persoalan yang berkaitan dengan keterlibatan manajemen dari dalam DSS. Nah, pemberian keputusan, kepersetujuan, dan administrator perencanaan DSS harus digabungkan atau dimasukkan ke dalam proses perencanaan bersama. Evaluasi finansial DSS sulit dan jarang dilakukan. Namun, bila dilakukan harus disesuaikan pada nilai tambah dan biaya dalam memberikan persetujuan terhadap DSS. Sebaiknya manajemen melakukan evaluasi biaya dan keuntungan yang relatif sedikit formal. Dari situ, sistem pendukung keputusan SPK mempunyai keputusan yang sangat spesifik, yakni memberi bantuan kepada para pembuat keputusan manajemen tingkat menengah atas dan membuat keputusan yang sangat penting. Nah, pada dasarnya, 2 pengguna informasi dari DSS oleh manajer itu untuk mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Nah, dari pendefinisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan sistem. Ia juga berkaitan dengan fase intelijensi. Selanjutnya, manajer menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Nah,
Sistem pendukung keputusan sangat penting, maka step manager membutuhkan informasi yang baik, relevan, nyata, dan tepat sasaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.